Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum membaca Sayyidina di dalam salat? Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca kata Sayyidina, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ini biasanya di dalam tahiyat. Perlu saya sampaikan bahwa membaca Sayyidina, pemimpin kami, penghulu kami, itu adalah bukti cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Apa salahnya coba kita mengucapkan Sayyidina Muhammad? Apa salahnya? Padahal di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan nyata kita, ketika kita ketemu dengan seseorang yang kita muliakan, Pak Presiden umpama, Pak Menteri umpama, pasti kita akan katakan yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Menteri, yang dimuliakan Bapak Menteri. Kenapa Menteri Presiden kita katakan kata-kata yang mulia? Kenapa kepada baginda Rasulullah SAW kita permasalahkan? Coba, gimana cara pikirnya? Kita ini umat Islam, kita diajarkan adab, diajarkan etika. Coba, dulu saya ketika kecil diajarkan oleh guru SD saya, apa kata beliau? Kalau ngobrol itu pakai embel-embel untuk menghormati orang lain. Ya. Yang terhormat Bapak ini, yang terhormat Bapak Ahmad, yang terhormat Bapak Fauzan. Nggak boleh langsung panggil nama Fauzan, Ahmad. Dia lebih tua dari kita, kan begitu. Dia lebih mulia dari kita, kan begitu. Saya tadi ketemu seorang ustadz, ya kan, kenalan, nama saya Hanif, saya Ahmad katanya. Terus saya panggil dia Ustadz Ahmad. Apakah itu akan merubah esensi dari karena kata Ustadz di depan namanya? Tidak. Karena itu apa salahnya menambah kata Sayyidina untuk orang yang paling mulia di dunia ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Atqakum. Kata atqakum di sana itu menuju kepada siapa coba? Itu menuju kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya yang paling mulia di antara kamu adalah baginda Rasulullah SAW. Lalu kenapa kita mempermasalahkan kata Sayyidina, penghulu kami, pemimpin kami terhadap orang yang paling mulia? Jangan sampai kita kena oleh surat An-Nur ayat 63 coba. La taj'alu du'a'ur rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Bukankah begitu firman Allah? Jangan panggil, jangan seru Rasul ya, sama seperti kalian memanggil teman kalian. Enggak sama. Kepada Rasulullah harus lebih beradab, harus lebih mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suaramu ketika ketemu Nabi. Itu artinya apa? Itu artinya untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tidak sama dengan orang biasa seperti kita. Karena itu kita harus menyebut nama Rasulullah SAW dengan kata Sayyidina. Ini pendapat saya. Walaupun memang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, apakah baca Sayyidina di dalam sholat ataukah tidak membaca Sayyidina, karena dalam hadisnya tidak ada kata Sayyidina. Ulama 4 mazhab pun sepakat bahwa membaca Sayyidina ini dianjurkan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam mazhab Maliki, Syekh Ibnu Abdussalam di dalam kitabnya Mauhib Al-Jalil mengatakan bahwa membaca Sayyidina baik di dalam sholat ataupun di luar sholat dianjurkan, kata beliau. Ya. Imam Al-Mahalli dalam Nihayatul Muhtaj, ini mazhabnya Syafi'i, ini dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa membaca Sayyidina baik di dalam sholat ataupun di luar sholat dianjurkan, itu kata beliau. Mazhab Hanafi, ya, di dalam kitab Radul Mukhtar karangan Syekh Ibnu Abidin, apa kata beliau? Membaca Sayyidina di dalam sholat ataupun di luar sholat dianjurkan.
Satu-satunya yang tidak menganjurkan di dalam sholat itu hanya mazhab Hambali. Begitu kata Imam As-Sakhawi. Tapi di luar sholat tetap baca Sayyidina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permasalahan Sayyidina ini sebenarnya adalah tentang mana lebih dahulu adab atau perintah. Lebih mengikuti hadis atau lebih mendahulukan adab. Kalau saya pribadi, maka saya lebih mendahulukan adab. Ini pernah terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam di dalam sholat. Nah, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi imam, Rasulullah badannya agak bugar. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya ingin ikut sholat bersama Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Karena beliau mengetahui bahwa Rasulullah datang, yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah beliau mundur, kemudian Rasulullah pun maju. Selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bukankah saya sudah memerintahkan kamu untuk sholat? Kenapa kamu mundur? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Tidak pantas rasanya Abu Bakar menjadi imam, sedangkan makmumnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar lebih memilih melawan perintah Rasul menjadi imam karena lebih mementingkan adab kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih memilih adab daripada perintah. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum juga begitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat, mereka pun menyambutnya, berdiri menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah larang itu. Apa kata Rasulullah? Nggak usah kalian berdiri kalau saya masuk, nggak usah kalian berdiri kalau saya datang. Suatu ketika Sayyidina Hasan bin Sabit menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syairnya. Apa bunyi syairnya? Qiyamil aziz alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Berdirinya kami menyambut yang mulia adalah kewajiban untuk kami, dan meninggalkan kewajiban itu tidak elok, tidak baik. Artinya apa? Mereka lebih mementingkan adab kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun konsekuensinya melawan perintah baginda Rasulullah. Coba bayangkan. Dan ini pernah disampaikan oleh Syekh Ali Jumu'ah, dan saya sepakat dengan itu. Lebih penting adab membaca Sayyidina daripada tidak membaca Sayyidina. Itu pendapat saya.